Selamat pagi, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memulai hari baru. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji termulialah Engkau yang telah memberkati malam istirahat kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dengan lebih dahulu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pagi ini di hari Kamis 26 Maret 2026, firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai ayat 13. Jemaat Tuhan, saya fokus di ayat 13, demikian firman-Nya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Jemaat terkasih, sosok yang berkenan di hati Allah, itu yang menjadi tema bagi kita pagi hari ini. Sosok yang berkenan di hati Allah. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hatinya. Ini bukan berarti Daud tidak pernah berbuat dosa, melainkan karena Daud memiliki respon yang tepat saat ditegur. Daud langsung bertobat dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi Allah tidak memilih orang yang sempurna, tetapi orang yang mau dengan hancur hati datang ke hadapan Allah, mengakui kesalahan dan selalu rindu untuk kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita melihat sebelum ayat 13, Samuel sempat terkagum dengan perawakan dari kakak-kakak Daud, 7 orang. Daud anak yang ke-8. Tetapi pengakuan dari Tuhan seringkali datang di tempat yang tersembunyi, bukan di panggung utama. Kesetiaan pada tugas-tugas kecil yang dikerjakan oleh Daud dengan kesungguhan hati ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, yang merupakan pekerjaan besar, nilainya besar di hadapan Allah. Pentingnya sebuah urapan sebelum tugas. Ini kita melihat bagian kedua ini. Samuel mengurapi Daud dengan minyak, sebuah simbol pengkhususan. Namun yang terpenting jemaat terkasih adalah kalimat yang dikatakan berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Bahkan dikatakan pada bagian ini, sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jemaat yang diberkati Tuhan, pengurapan tanpa penyertaan roh hanyalah ritual belaka. Tetapi ketika Daud diurapi dan Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, maka dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, sebenarnya keahlian teknis memang penting, tetapi kapasitas spiritual dan penyertaan Tuhanlah yang memberikan dampak yang menetap di dalam hasil dari segala apa yang kita kerjakan. Poin ketiga, kita melihat sangat penting ini kehadiran dari saksi. Saksi bagaimana? Daud diurapi di depan saudara-saudaranya. Daud diurapi di depan saudara-saudaranya yang sebelumnya sangat meremehkannya. Ini bukan untuk memperlihatkan kesombongan, melainkan sebagai konfirmasi publik atas otoritas yang Tuhan berikan. Jadi bukan sengaja memperlihatkan dengan kesombongan, sehingga Daud diurapi di depan saudara-saudaranya, melainkan sebuah konfirmasi atas otoritas yang Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan mempromosikan seseorang, Ia akan memberikan peneguhan sehingga orang lain dapat melihat penyertaannya. Ya, meskipun sesungguhnya prosesnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Sebab Daud setelah diurapi, Daud tidak langsung duduk di tahta. Ia kembali menggembalakan dan kemudian melayani di istana Saul sebagai pemain kecapi. Perjalanan menuju menjadi raja itu masih sangat panjang. Jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi urapan adalah titik awal untuk garis finish. Ada masa pembentukan karakter antara janji Allah dan penggenapannya. Lewat firman Tuhan ini kita belajar 2 hal.
Yang pertama kita melihat pada bahagian ini, sosok yang berkenan di hati Allah. Karena Daud memiliki hati yang berkenan di hati Allah, sebab Daud adalah orang yang memiliki integritas. Di tengah kesepian di padang dengan domba-dombanya ketika sedang menggembalakan, justru Allah melihat pekerjaan yang besar yang sedang dilakukan oleh Daud. Kesetiaan di tengah kesepian, itulah yang berkenan di hati Allah. Bukan di panggung yang penuh dengan gemerlapan, tapi kesetiaan Daud di tengah-tengah kesepian. Jemaat terkasih, yang kedua, kita melihat ada sebuah perubahan identitas. Dari seorang gembala ternak, gembala domba, Daud diurapi oleh Tuhan. Daud tidak langsung duduk sebagai di tahta menjadi seorang raja, tetapi ada sebuah perubahan identitas setelah pengurapan Allah. Jemaat terkasih, pada bagian yang kedua ini kita belajar sesungguhnya Tuhan mempromosikan seseorang yang akan memberikan peneguhan, sehingga orang lain dapat melihat penyertaannya meskipun prosesnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetaplah berjuang, tetaplah kita memperlihatkan bagaimana sosok kita bisa berkenan di hati Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan agar kami berjuang di dalam hidup kami ini, supaya diri kami, hati dan pikiran kami berkenan bagi-Mu di dalam segala kegiatan kami, tugas-tugas kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami, supaya setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, Tuhanlah membuatnya berhasil. Anak-anak kami seluruhnya sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati mereka dalam tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap jenjang pendidikannya. Anak-anak kami menjadi anak yang sukses, anak yang berkenan bagi Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan usia yang indah, umur yang panjang. Berkati jugalah mereka dengan kesehatan yang cukup. Para jemaat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan umur yang panjang, berkati jugalah dengan kesehatan yang cukup, supaya hatinya tetap berglori memuji Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, atas ulang tahun dari jemaat Tuhan, ulang tahun kelahiran dari Nadia Yolanda Huta Barat. Hari ini genap berusia 27 tahun. Bapa, kami juga menaikkan syukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak PBE Nababan Inang Berumanik. Hari ini usia pernikahan mereka 15 tahun. Bertambah usia kelahiran dan usia pernikahan mereka. Bertambahlah sukacita, bertambahlah kesehatan, damai sejahtera, bertambah-tambahlah cinta mereka kepada Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Seluruhnya jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam proses pemulihannya Engkau memberkati. Ada Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Amang Markus Siahaan, ada Inang Opung Kepin Boru Tauruk, bahkan jemaat Tuhan yang lain. Bapa, berkati proses pengobatan mereka. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah segala penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin.